Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asgar dengan NIM 210204601065 akan menjelaskan tentang karakteristik listrik saluran transmisi. Karakteristik listrik dari saluran transmisi. Karakteristik karakteris- karakteristik listrik dari saluran transmisi adalah konstansi saluran, yaitu tahanan atau R, induktansi L, konduktansi G, dan kapasitansi C. Pada saluran udara, konduktansi sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi perhitungan akan jauh lebih mudah untuk mempengaruhi masuk dalam batas-batas yang diabaikan. Adapun konstanta-konstanta saluran transmisi yaitu tahanan atau R, induktansi L, konduktansi G, dan kapasitansi C. Pada saluran udara G dapat diabaikan karena sangat kecil, perhitungan pun jadi lebih mudah, dan pengaruh masih batas yang dapat diabaikan. R diperlukan untuk membatasi aliran agar tidak merusak peralatan listrik, tetapi R dapat merugikan jika R relatif besar karena dapat mempengaruhi arus atau daya yang dikirim oleh konsumen tahanan DC pada konduktor RDC dengan VI per A. R1 dan R2 adalah resistansi pengantar pada suhu T dan T1 dan T2 dalam derajat Celcius. T merupakan konstanta 234,5 untuk tembaga dengan konduktivitas 100%, anailet 241 untuk tembaga dengan konduktivitas 97,3%, atau Hartrow 228 untuk aluminium dengan konduktivitas 61%, atau Hartrow. Induktasi dan reaktansi induktif dan rangkaian fase tunggal. Dalam penurunan rumus-rumus untuk induktansi reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu efek Kulik atau skin effect, efek sekitar atau proximic effect. Efek Kulik adalah gejala pada arus bolak-balik karena distribusi arus yang tidak merata. Meningkatnya frekuensi arus bolak-balik, maka distribusinya arus makin tidak merata. Kerapatan arus dalam menampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi bila kita hanya meninjau frekuensi kerja 50 Hz atau 60 Hz dari jaring-jaring yang cukup besar, maka pengaruh efek Kulik itu sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang pertama yang ditinjau, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara kedua kawat, maka efek sekitar ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Dan ini merupakan gambaran beda magnet dari fase tunggal. Adapun contoh soal yang saya ambil ini adalah, asumsikan ada yang harus konduktor A keluar dan konduktor B masuk kembali. Perubahan di arus karena perubahan flux disebabkan tegangan induksi rangkaian rangkaian AC. Tegangan induksi disebut drop tegangan sekitar loop. Jika R adalah transtansi dari masing-masing konduktor atau rugi-rugi total di dalam tegangan, karena resistansinya adalah 2 1 R. Oleh karena itu, jatuh tegangan dalam fase tunggal adalah Fd sama dengan 2 RI dalam kurung R tambah
D 0,279 log 10 dm per dm tutup kurung per i. Adapun eh, eh, yang di mana PD itu adalah jatuh tegangannya, sedangkan IR di sini I sama dengan panjang garis atau lainnya. R itu adalah resistansi pada masing-masing konduktor atau wave atau mile. BM yaitu adalah ekivalen atau geometric mean distance atau GMD antara konduktor atau inci. DS di sini itu geometric dense radius GM atau pada konduktor inci 0,7788 R atau konduktor silinder. Adapun S di sini dia itu adalah radius dan I di sini harus fasa atau ampere. Adapun rumus dari induktasnya itu adalah I sama dengan dV per DI. I itu adalah L DI per DT. Besar peluk gendang ini rumusnya dan fasor jatuh tegangan ini rumusnya. Induktansi timbal timbal balik antara dua rangkaian disebut flux gandeng. Rangkaian pertama karena arus pada rangkaian kedua menghasilkan arus flux gendang rangkaian satu sebanyak 12 botol induksi. Ini adalah rumus yang digunakan. Induktasi penghantar disebabkan oleh flux dalam atau gaya gerak magnet atau MF sama dengan HSDS undangan IX. Ini adalah rumus yang kita gunakan. Adapun keterangannya itu adalah MM yang sama dengan otomotif force, force atau gaya gerak magnet. Jadi adalah arus dalam penghantar. IX adalah arus keliling jalur, maka H adalah HX sama dengan H per 2 V R pangkat 2 kali I. AX itu adalah kot medang, eh, kerapatan flux, jarak, dan tengah-tengah penghantar adalah BX sama dengan VH kali BX per 2 V R pangkat 2 dalam pipa selebar DX flux dan adalah B kali luas penampang yang tegak lurus pada garis flux. Maka flux genam per meternya disebabkan oleh flux pada elemen perbanding pipa adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus yang digunakan. Dengan mengintegrasi dari titik tengah penghantar sampai ke tepi luar mendapatkan ini yaitu flux genangan total dalam penghantar, maka ini rumus yang kita gunakan juga. Flux genangan antara dua titik di luar penghantar. Dan induktansi yang disebabkan oleh flux berada di antara dua titik penghantar sejauh D dan D2 adalah flux genang sebagai penghantar dalam suatu kelompok. Ini adalah gambar grafik, ini adalah sedikit gambaran tentang flux gandeng sebuah penghantar dalam suatu kelompok. Flux gandeng penghantar satu yang disebabkan oleh I1 termasuk flux gandeng dalam tepi tidak termasuk flux yang berada di luar titik P. Terus kan dan menghantar saat yang disebabkan oleh I2, tetapi tidak termasuk flux di luar titik P, sama dengan flux yang dihasilkan oleh I2 di antara titik P dan penghantar satu dan jarak D2V dan D12 dalam penghantar satu. Maka rumus yang kita gunakan, rumus ini kita gunakan. Flux gandeng dengan putaran satu yang disebabkan oleh saluran penghantar dan kelompok tetapi tidak termasuk flux yang berada di luar titik.
Ini adalah substitusi yang digunakan pada tutur soal ini karena i satu tambah i dua tambah i tiga tambah i tambah i n harus terus sama dengan nol. Di sini kita harus mencari hasil nol. Satu sama hasilnya ini harus sama dengan nol. Dari persamaan di atas maka didapatkan transmisi tenaga listrik sebagai ini dengan memindahkan titik P letak terhingga jauh dan sehingga perbandingan logaritma jarak titik P menjadi sangat kecil sehingga nilai angka perbandingan sama dengan satu maka diperoleh hasil sebagai berikut. Adapun indikasi saluran-saluran dengan penghantar terpadu gambar sebuah saluran berfasa tunggal yang terdiri dari dua penghantar. Dalam kasus penghantar terpadu atau jenis lilitan dianggap semua serat atau diidentifikasi dan membagi rata arus yang mengalir dalam masing-masing penghantar merupakan satu sisi saluran yang digambarkan banyak yang digunakan untuk serat-serat paralel berbentuk silinder dan membentuk arus merata. Penghantar X terdiri dari n serat yang identik dengan dengan paralel dengan arus I per n penghantar yang merupakan rangkaian kembali arus pada penghantar X terdiri dari m serat yang identik dengan paralel dengan arus sebesar I per m maka flux gandeng pada serat asuran penghantar X. Dengan D jarak antara elemen dari persamaan di atas maka didapatkan rumus sebagai berikut dan ini merupakan nilai induktansi serat A dan ini induktansi serat B sehingga induktansi rata-rata serat pengantar X adalah sebagai ini. Nah, pengantar X merupakan serat yang terhubung paralel jika semua serat mempunyai induktansi yang sama. Induktansi penghantar yang akan menjadi I per N kali induktansi satu syarat sehingga induktansi rata-rata penghantar X adalah sebagai ini. Di mana RA, RB, dan RN sudah diganti dengan DAA, DBB, dan DNN. Nilai pangkat NM adalah hasil perkalian dari M jarak masing-masing dari N serat akan pangkat MN dari perkalian MN jarak di mana rata-rata geometrik atau geometric mean distance untuk penghantar S dan penghantar Y disingkat dengan DM atau GMD. Penggunaan daftar reaksi induksi penghantar dari saluran dua penghantar fase tunggal sebagai berikut. Ini adalah contoh soalnya. Induktasi saluran tiga fase dengan jarak pemisah yang sama. Berikut adalah gambaran sederhana saluran tiga fase yang terpisah dengan sudut yang sama sehingga membentuk segitiga sama sisi. Jika kita memisah kawat netral tidak ada arus fase fase tak simbang. Karena simetris maka induktasi penghantar B dan C sama dengan induktasi penghantar A. Induktansi saluran tiga fase dengan jarak pemisah tidak simetris. Untuk jarak pemisah penghantar suatu saluran tiga fase tidak sama, flux menendang dan induktansi masing-masing fase menjadi berlain, maka dapat dilakukan dengan transposisi. Ini adalah induktasi rata-rata per fase, di mana dia adalah gambar penghantar EQ atau GMD adalah rata-rata geometris dari ketiga jarak pada saluran sistemetris. Adapun ini daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.